Baik, langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Permata Indah dengan NPM 2001042003. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 6. Dengan mata kuliah Kepribadian. Dosen pengampu Ibu dosen Anissa Herlida Sari, MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan atau menyampaikan tugas ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Ibu dosen Anissa Herlida Sari. Baik, langsung saja materi yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang kepribadian, yaitu pengertian kepribadian, yaitu keseluruhan cara seseorang individu berinteraksi dengan individu satu dengan individu yang lain, yaitu melainkan bisa berbentuk dengan kepribadian yang menonjol, yaitu tentang cara bertingkah laku, perasaan, cara berpikir, cara bersikap. Misalnya itu cara berpikir, anak itu memilih berpikir yang tidak berpikir yang negatif, positif kepada temannya atau saudaranya. Nah, begitu juga cara bersikapnya. Di sekolah suka berantem, suka menyembunyikan sesuatu punya temannya. Nah, begitu juga selain itu juga memiliki peran, yaitu perannya itu di lingkungan. Anak itu pandai bergaul dengan teman-temannya, sedangkan di sekolah anak itu dengan kepribadian yang dicondongkan, anak itu pemalu, tidak mau bergaul dengan temannya. Nah, anak itu cenderung diam aja, tidak mau ngapa-ngapa, tidak mau bermain dengan yang lain. Selanjutnya yaitu pengertian kepribadian menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut George Kelly, yaitu menyatakan bahwa kepribadian yaitu cara unik dari individu dalam mengartikan pengalaman hidupnya. Yang kedua yaitu ada menurut Gordon Allport, yaitu menyatakan bahwa kepribadian yaitu merupakan suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikologi individu yang menentukan tingkah laku seseorang, pemikiran seseorang dalam ciri khasnya. Yaitu selanjutnya menurut Sigmund Freud, yaitu menyatakan bahwa kepribadian merupakan dari sistem, yakni dari ego atau sumber ego. Nah, sedangkan tingkah laku lainnya yaitu dari konflik, rekonsiliasi. Nah, ketiga unsur itu dalam kepribadian tersebut. Nah, yang terakhir menurut Bronner, kepribadian yaitu corak tingkah laku sosial, corak ketakutan, dorongan, keinginan, terus gerak-gerik anak, opini, sikap seseorang. Nah, perilaku itu ada yang bersifat tampak dan ada pula yang bersifat tidak tampak. Nah, selanjutnya itu ada faktor internal. Faktor internal itu faktor yang genetis atau bawaan. Genetis itu faktor yang berupa bawaan sejak lahir, merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu seseorang. Nah, faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar orang, misalnya dapat mempengaruhi dari lingkungan seseorang, mulai dari lingkungan terkecilnya, yakni keluarga, teman, tetangga, sampai dengan berpengaruh dari berbagai media, yaitu seperti media audiovisual, TV, FCD, internet, atau media cetak seperti koran. Nah, yang selanjutnya yaitu
ciri-ciri kepribadian yang sehat, yaitu memiliki kemampuan dalam diri sendiri secara realistik, bisa menilai situasi secara realistik, memiliki kemampuan dalam meraih prestasi secara realistik, dapat menerima, bertanggung jawab, dan adanya kemandirian pada seseorang. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kepribadian yang tidak sehat. Misalnya anak itu atau seseorang itu mudah marah, mudah tersinggung, mudah emosi. Nah, yang selanjutnya itu ada sering merasa tertekan atau dia depresi, gampang stres, moodnya terganggu. Nah, itu memiliki ciri-ciri kepribadian yang tidak sehat. Nah, selanjutnya itu bersikap kejam atau seorang itu suka mengganggu orang lain, seperti anak atau seorang itu jahil dengan temannya, jahil dengan kerabat terdekatnya, atau jahil dengan keluarganya. Nah, yang selanjutnya itu tidak mampu untuk menghindari dari perilaku yang menyimpang. Nah, anak itu juga masuk dalam ciri-ciri kepribadian yang tidak sehat. Nah, selanjutnya ada anak itu terbiasa berbohong kepada kedua orang tuanya, kebiasaan berbohong di sekolah dengan gurunya, dan anak itu hiperaktif di sekolah, tetapi di rumah anak itu diem aja, dan di lingkungan juga anak itu hiperaktif. Itu juga ciri-ciri kepribadian yang tidak sehat. Nah, juga bersikap mengusuri semua orientasi. Nah, anak itu juga mempengaruhi dalam kepribadian yang tidak sehat. Nah, selanjutnya itu anak senang mengkritiki atau mencemooh orang lain. Nah, seperti anak itu suka mengadu mulut kepada temannya, suka mengelok-ngelok temannya, kerabat terdekatnya, lingkungan. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.